Alasan Polri tolak gelar perkara khusus untuk Peggy Setiawan. Permintaan kuasa hukum Peggy Setiawan soal gelar perkara khusus untuk kliennya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ditolak oleh Polri. Alasan Polri menolaknya karena berkas perkara penyidikan Peggy Setiawan dirasa sudah cukup. Kalau memang dirasa perlu untuk gelar tentu saja kita akan melaksanakan gelar. Namun sampai dengan saat ini berkas perkara sudah cukup, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Adapun, berkas perkara Peggy itu dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jawa Barat, Jabar, pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024. Sandi pun meminta kepada seluruh pihak untuk memantau kasus ini agar tidak ada prasangka atau dusta. Mohon nanti teman-teman ikut sekalian supaya kita bisa menjaga dan mengawal kasus ini supaya tidak ada prasangka atau dusta di antara kita apalagi ada fitnah, lanjut Sandi. Setelah hampir 1 bulan menangkap Peggy, Sandi menuturkan, Polda Jawa Barat telah memeriksa saksi sebanyak 70 orang. Kejagung awasi Jaksa Kejati Jabar yang tangani berkas Peggy bersamaan dengan pelimpahan berkas tahap pertama tersangka Peggy ke Kejati Jabar, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga mulai turun tangan. Anak buah Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku bakal mengawasi kinerja jaksa yang meneliti berkas perkara Peggy tersebut. Kami tentu segera akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan surat yang dimaksud ke jajaran Pidum untuk ditindaklanjuti itu dan akan diteruskan ke daerah agar menjadi atensi perhatian, kata Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar kepada wartawan, di Kejagung, Jakarta, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Harli mengatakan, jaksa yang diturunkan untuk menangani perkara ini merupakan jaksa yang berkompeten. Ini yang kita lakukan dalam audiensi, surat yang dimaksud tentu ini kita teruskan ke bidang yang berkompeten untuk diteruskan ke daerah, tuturnya. Hal ini dilakukan, setelah pihak Peggy melalui kuasa hukumnya, datang ke Kejagung untuk mengingatkan agar lebih cermat terkait berkas perkara itu pada Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024, pagi. Pengacara Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswan berharap, agar kasus yang menimpa kliennya ini tidak banyak kejanggalan seperti pengungkapan kasus pada 2016 lalu. Jangan sampai terjadi, terulang lagi seperti tahun 2016. Intinya di sana, dan di sini, Kejagung, sangat merespons sekali, tuturnya. Marwan mengatakan, pihaknya masih meyakini jika Peggy merupakan korban salah tangkap dari Polda Jawa Barat. Saya berani mengatakan 99%. Memang Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy pelakunya. Satu saya bilang keyakinan saya dari DPO. DPO itu adalah Peggy alias Perong. Kalau kami adalah Peggy Setiawan. Satu dari nama, ujarnya. 7 terpidana kasus Vina Cirebon ternyata pernah ajukan gerasi, tapi ditolak Presiden. 7 terpidana pembunuhan Vina Dewi atau Vina Cirebon, 16 tahun, dan Muhammad Rizky, 16 tahun, atau Eki pernah mengajukan gerasi ke Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan gerasi disampaikan ke-7 terpidana pada tanggal 24 Juni tahun 2019. Yang belum diungkap sebelumnya para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden, di mana dalam gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu, jadi diajukan pada tanggal 24 Juni tahun 2019, kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden. Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh Presiden dengan putusan gerasi tersebut, tegas Sandi. Lebih lanjut, Sandi turut membacakan salah satu poin pernyataan gerasi dari 7 terpidana yang mengajukan gerasi. Sandi menekankan pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana kemudian diajukan kepada Presiden. Berikut salah satu poin gerasi yang dibacakan Sandi.
Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky Rudian atau Eki, di Cirebon, Jawa Barat. 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. 1 pelaku tersebut saat ini diketahui sudah bebas. 9 tahun berlalu, polisi menetapkan Pegi alias Perong sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Polisi juga merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Polri ungkap hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana terkait kasus Vina Cirebon. Divisi Humas Polri mengungkap hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui Ibtu Rudiana telah diperiksa Divisi Propam Polri terkait kasus pembunuhan putranya Muhammad Rizky, 16 tahun, alias Eki dan kekasihnya, Vina Cirebon. Ibtu Rudiana menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Bahkan Ibtu Rudiana dituding telah melakukan rekayasa dalam pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Terkait isu yang mencuat tersebut, Divisi Propam Polri ternyata sudah memeriksa Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki atau pacar dari Vina Cirebon. Diketahui, Vina dan Eki jadi korban pembunuhan disertai pemerkosaan sekelompok orang di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 atau 8 tahun lalu. Terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Sandi mengatakan dari hasil pemeriksaan, diketahui Ibtu Rudiana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran. Dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan, kata dia. Irjen Pol Sandi Nugroho mengingatkan masyarakat agar tidak berspekulasi tanpa adanya bukti-bukti kuat terkait kasus kematian Vina dan Eki ini. Tapi yang jelas, bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, tutur dia. Sebelumnya diberitakan Ibtu Rudiana diduga melakukan blunder, sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keterlibatan Ibtu Rudiana dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dianggap janggal. Pada tahun 2016, Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polresta Cirebon. Seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh personel reserse kriminal, Reskrim. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno mengatakan, kejanggalan peran Ibtu Rudiana terungkap setelah Liga Akbar mengaku diinterogasi 4 mata. Liga Akbar diberi pertanyaan oleh Ibtu Rudiana di dalam mobil tentang kronologi hingga pakaian yang dikenakan korban. Padahal, untuk menunjukkan pakaian, helm dan sepeda motor milik Eki, hanya bapaknya, Ibtu Rudiana, bisa kenapa harus mengajak Liga Akbar, ungkapnya, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024, dikutip dari tribunjakarta.com. Kejanggalan kedua adalah Liga Akbar dibawa ke tempat penyidik. Menurutnya, proses pemeriksaan Liga Akbar tanpa surat panggilan atau surat perintah. Selain itu, Ibtu Rudiana diduga mempengaruhi kesaksian Liga Akbar. Keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami ada apa sebenarnya mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar, ujarnya. Ibtu Rudiana dapat terancam terkena pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, jika merekayasa kesaksian Liga Akbar. Arahnya ke PTDH, karena sudah memalukan Korps Bayangkara Kepolisian. Ini kan kepolisian jadi rusak gara-gara seperti ini, tegasnya. Selain membantu proses penyelidikan, Ibtu Rudiana juga menangkap para pelaku.